Baik. Eh, Sebentar ya. Oke. Kita mulai saja terlebih dahulu. Sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Berjumpa kembali di mata kuliah pilihan. Ini adalah salah satu mata kuliah pilihan. Teman-teman berarti memilih mata kuliah ini, gitu ya. Mengenai histopatologi. Marilah kita mulai perkuliahan pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita diberikan kelancaran dalam perkuliahan pada saat ini. Oke, sebelumnya saya ucapkan selamat datang. Dan tadi ya, alhamdulillah teman-teman dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Di pertemuan pada siang hari ini. Sebentar, saya agak sedikit kurang nyaman nih. Saya stop share terlebih dahulu. Oke, suara saya masuk nggak ya? Suara saya masuk nggak ya, teman-teman semua? Masuk, Pak. Oke, baik. Agak kurang nyaman dengan headset yang tadi, dengung di kepala, jadi bingung mau ngomong apa. Saya share screen lagi. Oke, baik. Saya share. Nah, teman-teman semua, di perkuliahan histopatologi pada siang hari ini, nanti selama 14 kali pertemuan, insya Allah dengan saya selaku dosen mata kuliah histopatologi, nanti kita akan belajar bersama-sama selama 14 kali pertemuan. Jadi saya mandiri di sini. Kemudian apa yang kita akan pelajari bersama, kemudian apa sih histopatologi itu, kemudian kira-kira apa yang dipelajari, apa yang kita nanti dalami. Insya Allah pada pertemuan hari ini kita akan pengenalan terlebih dahulu untuk mengetahui maksud dan tujuan dari perkuliahan ini. Oke, sebelumnya mungkin saya ingin bertanya kepada teman-teman terlebih dahulu deh. Salah satu contoh, misalnya Dede, kenapa kok pengen ngambil mata kuliah histopatologi? Saya pengen tahu informasi dari teman-teman terlebih dahulu. Kalau dari Dede gimana nih? Kenapa kok ngambil ini? Itu Pak, buat menuin SKS sih Pak. To the point ya, untuk menuhin SKS. Kalau kan banyak sekali ya mata kuliah pilihan yang lain. Alasan kenapa histopatologi? Ada alasan khusus? Adanya itu Pak, nggak ada yang lain. Aduh, kasihan ini saya ini. Jadi saya pilihan terakhir nih ya mata kuliah ini. Oke. Yang lain, Risma. Kenapa Risma Nurul? Kenapa ngambil mata kuliah histopatologi? Kalau mohon maaf Pak, suara saya kedengaran nggak Pak? Terdengar jelas. Jadi kan
kemarin kan kalau milih mata kuliah itu kan kita kan juga harus sesuai nanti fokus bidang kita di mana gitu kan ya Pak ya. Oke. Jadi kalau di saya mungkin teman-teman memilihnya karena alasan lain. Kalau di saya seperti itu Pak. Dan saya memilih bidang ini soalnya nanti insya Allah saya lanjut dan nggak akan jauh-jauh dari bidang histopatologi atau bidang-bidang yang mempelajari penyakit-penyakit tentang hewan seperti itu Pak. Oke, Nah, baik. di sini kan histopatologi itu kan kayak hubungan dari organ gitu sama penyakit gitu kan Pak. Mungkin ini bisa jadi pelajaran saya buat lanjut lagi nanti gitu Pak. Masih. Sebagai jembatan ya. Iya Pak. Oke, sip. Ada yang lain lagi? Siapa yang mau mengutarakan ini alasan dan pengennya apa? Nanti kan ini masih kita mulai ya perkuliahan ini kan pertemuan pertama. Masukan dan saran dari teman-teman semua bisa saya tampung nih. Ada yang mau ngomong? Benta mungkin? Silahkan. Benta, kedengaran nggak ya? Oke, yang lain. Wafik. 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 Iya, Pak. Oke, ya. Kenapa ngambil mata kuliah ini? Kira-kira ada apa ya istilahnya saran ke depan nggak mengenai mata kuliah ini? Saya mengambil mata kuliah ini karena emang tertarik. Insya Allah mau lanjutnya nggak jauh-jauh dari. Oke. Ngambil apa ini maksudnya saya tuh? Mana Pak? Ngambil apa? Penelitian. Oh, risetnya ya. Oke, baik. Nah, ini berarti beban ke saya ini teman-teman semua karena ada ingin yang mengambil riset atau penelitian yang larinya ke sini. Oke, baik. Nanti mungkin kira-kira tema apa yang bisa disampaikan atau tema riset apa yang teman-teman inginkan itu nanti kita bisa diskusi bareng-bareng. Kira-kira apa yang ingin dipelajari lebih dalam lagi. Oke, ada yang ingin mengutarakan lagi? Saya persilahkan. Siapa? Ayo, teman-teman semua. Karomah mungkin? Ayo Karomah. Iya Pak. Oke. Aduh. Kalau saya sebenarnya karena suka sih Pak dari awal memang ingin fokusnya ke bagian kesehatan, tapi karena di di sekarang ini saya pengen fokus di mikrobiologi sama kesehatan. Rencana memang penelitian juga mau ke arah situ, mengkolaborasikan antara yang mikrobiologi dengan histopatologi ini sih Pak. Oke, nah ini bagus nih. Jadi ada kolaborasi. Memang kita nggak bisa secara spesifik gitu ya. Oh pengen A, pengen B. Nah kita bisa collab atau kombinasikan antara unsur A, unsur B, unsur C dan lain sebagainya. Nah itu tadi kalau saya nangkep ada yang ingin penelitian di sini, ada yang ingin mengembangkan ilmu terkait dengan kedepannya. Ada kira-kira yang berbeda mungkin yang bisa saya tangkap kenapa mengambil mata kuliah histopatologi ini? Ada yang berbeda mungkin? Kira-kira? Atau sama semua ini? Karena biasanya ini... Lagi aman mungkin, Pak. Amannya gimana nih? Nah, silakan Anissa, amannya gimana? Nah, ini yang saya pengen tahu. Ya, gimana ya, Pak? Kan yang kayak manajemen lab dan lebih ke banyak ke Pak Hadi kan mungkin pada takut ke Pak Hadi ada mungkin sedikit relate atau gimana kan saya juga kurang tahu. Oh ya Allah, gitu. terlalu jujur saya. Oke, baik. Nah, cari aman gitu ya. Tapi nah ini yang perlu saya tekankan mengenai cari aman dan sebagainya. Ya mungkin kalau
mata kuliahnya beliau gitu ya, agak sedikit serem gitu kan, tetapi kayaknya mata kuliah saya juga serem gitu ya. Maksud saya dalam hal ini adalah histopatologi juga bukan mata kuliah yang mudah. Nah, ini saya perlu tekankan sehingga memang bagi teman-teman yang notabene tadi ya mencari sisa dan lain sebagainya, atau misalnya masih sisa mata kuliah kemudian saya ambil ini, atau saya cari aman agar menghindar dari mata kuliah dosen tertentu. Nah, saya perlu tekankan di sini bahwa di histopatologi pun juga kalau dibilang aman dan tidak aman, ya mungkin termasuk kategori yang tidak aman. Maksud saya mungkin insya Allah saya akan membawakan materi ini dengan mudah, dengan santai. Tetapi memang konten di histopatologi ini agak sedikit menguras energi kalau teman-teman tidak pelajari dengan sungguh-sungguh. Sehingga tadi bagi teman-teman yang nggak ada giroh gitu, nggak ada jiwa dan lain sebagainya, nah mungkin pada saat ini apa istilahnya membuka pintu hatinya agar paham dengan apa yang dimaksud dengan histopat ini, karena memang ini adalah dua kajian yang berbeda yang kemudian kita satukan, kita combine, mulai dari kajian medis yang mohon maaf mungkin kita tidak terlalu paham dengan istilah medis karena kita bukan dari orang kesehatan, tetapi mau tidak mau karena di sini ada kajian dari biologicalnya, proses biologinya. Nah, sehingga ini adalah ilmu dari kombinasi medis dengan biologi. Jadi ini salah satu ilmu biomedis juga. Nah, selain itu pun juga banyak informasi-informasi histopatologi yang mungkin akan bermanfaat bagi teman-teman ke depan. Oke, nah ini saya sudah ngambil nih tujuan dari teman-teman kenapa memilih mata kuliah ini. Semoga nanti menyenangkan gitu ya. Semoga nanti tidak bermasalah dengan mata kuliah ini. Dan mungkin di mata kuliah yang lain gampang gitu ya dapat nilainya kalau saya tetap objektif standar dari proses penilaian yang nantinya kita akan laksanakan bersama. Jadi memang bukan berarti bahwa mata kuliah pilihan itu mata kuliah yang gampang nanti bisa langsung dapat A gitu, tidak, tetapi kita tetap lihat proses step by step selama pertemuan berlangsung. Nah, bagi teman-teman yang mengkaji dan berharap mata kuliah ini akan menghantarkan riset teman-teman semua, berarti teman-teman harus bersungguh-sungguh, terutama dalam kajian-kajian yang nantinya kita akan membahas bentuk-bentuk hasil penelitian terkait dengan histopatologi ini. Nah, saya sendiri selaku dosen pengampu mata kuliah histopatologi itu juga masih belajar. Jadi sebenarnya mata kuliah ini adalah mewadahi belajar bersama-sama. Jadi kita itu semuanya belajar. Saya pun juga belum terlalu expert dalam bidang histopatologi ini, tetapi ini diperlukan untuk menunjang salah satunya adalah penelitian ataupun instansi-instansi yang nantinya bekerja di bidang patologi, terutama histopatologi. Baik, tidak panjang kali lebar, saya akan masuk ke dalam slide atau materinya. Nah, kalau kita lihat, mohon maaf, panas saya terlihat nggak ini kursornya? Atau saya perlu pakai pointer? Nah, kalau kayak gini kelihatan jelas ya? Terlihat, Pak. Oke, baik. Nah, di sini teman-teman semua, kalau kita lihat, ini adalah kaca preparat. Pokoknya kalau sama Pak Haris gitu, hubungannya sama kaca preparat gitu ya. Ya, jelas. Karena memang ini adalah salah satu terapan dari kajian histologi. Mau tidak mau, kalau ngomongin tentang histopatologi itu memang berhubungan dengan preparasi. Jadi pembuatan preparat. Bagi teman-teman yang tidak mudeng atau tidak paham dengan ilmu histologi atau histologi dasar, dan teman-teman yang tidak paham dengan mata kuliah mikroteknik, nah ini agak sedikit merugi karena kalau kita belajar histopatologi, berarti kita sudah harus paham mengenai prinsip dasar dari jaringan dan kita sudah paham bagaimana cara pemrosesan dari jaringan tersebut. Maka bagi teman-teman yang masih belum paham ini mengenai mikroteknik atau masih belum paham mengenai histologi, flashback terlebih dahulu. Ini masih ada waktu 1 minggu untuk belajar lagi. Nah, saya memberikan waktu bagi teman-teman semua untuk belajar bersama mengenai hal ini. Kemudian yang kedua, bagi teman-teman yang tertarik dalam kajian struktur jaringan atau histologi ini, kemudian akan berkecimpung dunia kerjanya. Nah, kemarin saya sudah memberikan pengumuman gitu ya mengenai
mengenai uji kompetensi. Nah, salah satu uji kompetensi itu memuat materi tentang histologi dan mikrobiologi. Nah, ini kesempatan juga bagi teman-teman semua, karena yang namanya skema kompetensi itu biasanya kalau di luar itu berbayar, bahkan bisa sampai 1-2 juta anggarannya. Nah, ini teman-teman mumpung gratis gitu ya. Nah, kemarin sudah ada beberapa mahasiswa yang mendaftar. Ini saya ingatkan lagi kepada teman-teman mumpung teringat dan bertemu. Nah, saya sarankan bagi seluruh mahasiswa yang mengambil mata kuliah histopatologi itu ikut mengambil skema tersebut. Yang nantinya kalau misalnya lolos administrasi, itu berarti teman-teman semua diberikan kesempatan secara gratis untuk ikut uji kompetensinya. Manfaatnya apa? Bapak, mohon maaf, suaranya kecil, Pak. Oh, suara saya kecil? Oke. Suara saya terdengar nggak? Nah, ini sudah. Oke, terdengar ya. Nah, tadi lewat. Oke. Sertifikatnya ini berfungsi untuk apa? Sertifikat ini yang pertama adalah masuk ke dalam dunia kerja. Nah, sertifikat kompetensi itu akan penting digunakan karena beberapa tenaga ahli, terutama dalam hal ini adalah orang yang bekerja di laboratorium, itu membutuhkan sertifikat-sertifikat tersebut. Daripada kalian itu nanti bekerja dan baru mulai mendapatkan sertifikatnya, alangkah baiknya kalian sudah mendapatkan sertifikat pada saat kalian melamar pekerjaan, sehingga nanti itu akan menunjang proses kinerja dari teman-teman semua. Manfaat yang kedua adalah ini akan menjadi salah satu dokumen yang kalian dapat gunakan untuk SKPI yang nantinya itu akan berlaku sebagai penunjang dari ijazah kalian. Nah, berbagai macam pelatihan itu berbayar. Ini saya berikan salah satu uji yang memiliki sertifikat langsung dari BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, itu berpusat di Jakarta, legal dan memiliki waktu durasi 2 tahun, termasuk kajian dari histologi ini yang menjadi salah satu unit kompetensi yang ada di sana. Nah, saya sarankan teman-teman semua, kesempatan tidak akan datang 2 kali, dan ini hanya akan ada kesempatan gratis ini setahun sekali saja. Nah, bagi teman-teman yang punya kesempatan, jangan lewatkan. Jadi, saya tunggu partisipasi teman-teman dalam mendaftar uji kop ini. Oke, gitu ya. Nah, itu iklan sekilas mengenai uji kompetensi. Karena bukan hanya orang yang mencintai bidang histologi saja, tetapi di situ juga memuat mikro. Jadi teman-teman yang suka dalam bidang kajian mikrobiologi juga diperlukan standarisasi khusus gitu ya untuk kompetensinya. Nah, itu sudah memuat mengenai keahlian dalam kajian mikrobiologi. Jadi banyak sekali nanti yang terlampirkan pada sertifikat tersebut. Oke, baik, saya akan lanjutkan. Nah, kita belajar mengenai pengantar dari histopat terlebih dahulu. Oke, nah ini. Oke, nah yang pertama adalah histopatologi ini merupakan salah satu kajian ilmu yang berasal dari ilmu patologi. Nah, mungkin di biologi jarang mengenai istilah patologis, tetapi dalam dunia medis ini sering dikaitkan karena secara harafiah patologi itu diterjemahkan dari dari kalimat pathos yang berarti penderitaan dan logos artinya ilmu. Jadi ilmu yang mempelajari tentang penderitaan gitu adalah ilmu patologi. Tetapi penderitaan yang dimaksud di sini itu adalah ilmu tentang penyakit. Jadi kalau kita lihat sebenarnya kajian tentang penyakit ini sangat banyak sekali, dan ranahnya selain dari medis, kita juga bisa melihat kajiannya dari biologinya. Dari mana? Dari proses mekanisme fisiologis dan lain sebagainya, bagaimana penyakit ini dapat berlangsung, kemudian dapat istilahnya melakukan penyakit ini berproses di dalam tubuh gitu ya, termasuk tubuh manusia ataupun tubuh hewan. Nah, kemudian kalau kita belajar secara farmakologi, bagaimana obat-obatan atau bagaimana proses penyembuhannya itu bisa dikaitkan juga terkait dengan patologi ini. Hanya saja ada mata kuliah ini bukan mata kuliah patologi, tetapi mata kuliah ini adalah histopat atau histopatologi. Berarti ada istilah histo yang ada di sini.
Nah, teman-teman semua sudah paham, histo itu adalah ilmu yang mempelajari tentang jaringan. Kaitannya apa dengan histopatologi? Berarti di sini kita akan mengkaji bagaimana penyakit-penyakit itu dapat kita deteksi atau bagaimana penyakit-penyakit tersebut bisa kita amati menggunakan kajian pengamatan secara mikroskopis atau kita melihat struktur dari jaringannya. Jaringan siapa? Ya kita bisa melihat jaringan apa ya? Mungkin dalam hal ini kalau dalam dunia medis adalah pasiennya. Pasiennya itu nanti diambil sampel jaringannya, kemudian nanti kita lihat apakah terjadi abnormalitas seluler atau tidak. Nah, teman-teman mungkin mungkin familiar dengan beliau gitu ya. Ada yang tahu kira-kira ini siapa ini? Namanya sudah ada di sini. Rudolf Ludwig Karl Virchow atau Rudolf Virchow gitu, Rudolf Virchow. Nah, Bapak ini merupakan salah satu peneliti gitu ya dalam bidang kedokteran medis dan terutama dalam bidang biologi juga. Beliau merupakan salah satu dokter yang berkecimpung dalam bidang histologi. Masih ingat nggak salah satu istilah atau kalimat yang beliau selalu kemukakan terutama dalam kajian biologi, omnis cellula e cellula. Ada yang tahu artinya ini apa? Ada yang tahu artinya apa? Izin menjawab, Pak. Oke, siapa nih? Cucu, Pak. Oh, cucu. Oke, apa artinya? Artinya itu setiap sel berasal dari sel sebelumnya. Oke. Nah, ini menjadi ciri khas dari Pak Rudolf gitu ya, bahwa sel berasal dari sel sebelumnya. Kenapa hubungannya ini? Bahwa beliau juga melakukan riset atau penelitian, dan penelitian tersebut beliau kemukakan bahwa penyakit itu berasal dari tingkat seluler. Nanti kita lihat bahwa beliau itu sudah mempelajari ya. Beliau lahir tahun 1821, wafat tahun 1902. Nah, itu kemudian selama beliau menjadi peneliti dan dokter, itu beliau selalu belajar, meriset dan seterusnya. Beliau melakukan penelitian dan akhirnya memperlihatkan bahwa kita bisa melihat penyakit itu bahkan sampai penyebabnya itu dari tingkat seluler. Dan bahkan proses penyembuhan dari tingkat dari sel itu juga berasal dari selnya. Nah, paling gampang untuk belajar mengenai omnis cellula e cellula itu adalah bagaimana kita tahu berbagai macam jaringan itu berasal dari sel sebelumnya, atau dalam hal ini adalah sel itu bisa melakukan diferensiasinya. Stem cell misalnya, sel mesenkim itu kemudian dia bisa berubah menjadi jaringan ikat. Itu adalah salah satu aplikasi omnis cellula e cellula. Maka kalau kita lihat bahwa penyakit-penyakit tersebut itu kita juga bisa melakukan deteksinya itu berasal kita lihat dari tingkat seluler. Nah, beliau yang kemudian memulai dari mengawali jalan penelitian-penelitian atau kajian-kajian struktur histologi. Gangguan tingkat seluler itu berasal dari tingkat molekuler. Nah, inilah yang kemudian terjadi perkembangan, terutama di era abad ke berapa ini? Hampir mau ke abad 21 gitu ya. Kita dari abad 20 itu kemudian ya udah kita sekarang ngomongnya tingkat seluler. Kenapa? Tingkat molekuler. Contohnya aja untuk deteksi penyakit virus COVID gitu ya. Itu aja kita sudah harus menggunakan PCR. Itu berarti kan memang gangguan ini kita bisa deteksi menggunakan tingkat molekuler. Mau tidak mau teman-teman dulu mungkin belajar biologi cuma belajar sel saja gitu ya, inti sel, ribosom, lisosom dan lain sebagainya. Tetapi sekarang kita harus belajar sampai ke gen, protein, kemudian DNA dan seterusnya, yang ini akan mempengaruhi tingkat hidup atau dalam hal ini adalah
kesintasan sel tersebut. Sel yang mati itu akan mempengaruhi sel yang lain, bahkan dia akan mempengaruhi proses metabolismenya, dan akhirnya itu akan mengganggu suatu fungsi dari organ. Gangguan fungsi dari organ itu akan menyebabkan suatu penyakit tertentu. Itulah salah satu kajian dari Rudolf Virchow. Nah, dari sinilah kemudian dasar patologi yang bisa dipelajari oleh orang-orang biologi itu adalah abnormalitas tingkat seluler dan molekuler yang kemudian dapat menyebabkan penyakit. Nah, kalau untuk molekuler, saya angkat tangan. Tetapi nanti kita akan belajar bersama-sama mengenai bagaimana tingkat abnormalitas seluler yang kita bisa lihat secara mikroskopis. Inilah kajian dari histopatologi. Nah, kalau kita ngomongin histologi gitu ya, masih ingat bahwa histologi atau ada beberapa yang menyebutkannya mikroanatomi atau anatomi mikroskopis. Itu adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang struktur sel jaringan secara detail menggunakan mikroskop. Kata kunci yang ada di sini adalah selain kita mempelajari jaringan, sebenarnya kita juga bisa mempelajari sel juga, tetapi kita harus menggunakan mikroskop. Karena kajian misalnya untuk melihat proses metabolis seluler sendiri itu juga bisa dilihat dari kajian sitologi. Tetapi di sini mikroskop di sini adalah alat bantu kita untuk melihat bagaimana struktur jaringan itu nampak dan bagaimana morfologi atau bentukan dari sel tersebut. Kegiatan histologi itu dilakukan dengan sediaan jaringan yang dipotong tipis atau preparasi ini kita sebut sebagai mikroteknik gitu ya. Jadi teknik untuk pembuatan preparat. Histologi berguna dalam mempelajari fungsi fisiologi sel-sel di dalam tubuh, baik manusia, hewan, dan tumbuhan. Dan dalam bentuk kajian histopatologi, ini berguna dalam penegakan diagnosis penyakit yang melibatkan perubahan fungsi fisiologi atau mungkin deformasi dari organ. Sebagai contoh, misalnya dalam dunia medis atau dalam dunia kedokteran, kehadiran tumor itu memerlukan hasil pemeriksaan atau contoh atau bisa disebut sebagai sampel dari sampel jaringannya. Jadi kadang dokter melakukan biopsi pada bagian tumornya, kemudian nanti kita lihat secara mikroskopis apakah terjadi perbesaran atau proliferasi sel-sel yang mungkin akan berbeda struktur selnya dibandingkan dengan organ-organ yang normal. Itu adalah kajian dari tumor. Rata-rata kalau misalnya kajian histologi di dunia kedokteran itu cenderung lebih banyak menggunakan tumor sebagai sampel. Nah, gambar di samping kalau teman-teman masih ingat pada saat praktikum gitu ya, ini adalah gambar histologi normal baik hewan maupun manusia. Nah, ini salah satu contohnya adalah jaringan otot gitu ya, otot lurik. Nah, ini adalah sel-sel epitel. Nah, ini juga otot lurik. Kemudian ini adalah sel epitel yang lain. Nah, ini prinsip dasar dari histologi itu yang kemudian nanti kita lihat apakah terjadi malformasi, bentuk abnormalitas dari sel-sel tersebut. Kalau beda, nah ini nanti kaitannya seperti apa. Kita selain melihat bentuk dari morfologinya, kita juga harus tahu bagaimana proses kok bisa ini morfologinya berbentuk menjadi aneh atau misalnya dia membesar atau berproliferasi atau bahkan mengalami yang namanya kematian sel. Nah, itu nanti kita akan pelajari semuanya di kajian histopatologi. Nah, kalau kita lihat kurikulum di program studi biologi kita, bahwa kajian zoologi itu salah satunya adalah struktur perkembangan dan fungsi dari hewan. Nah, teman-teman mahasiswa semester 6 nih menuju akhir gitu ya. Itu kalau kita lihat struktur itu memuat anatomi dan memuat histologi. Ini adalah kajian struktur makro dan mikroskopis. Sedangkan perkembangan itu kita sudah pelajari di mata kuliah reproduksi dan embriologi. Sehingga di sini perwakilan dari ilmu embriologi itu sudah diwakilkan dari perkembangan. Kemudian selain kita melihat secara anatomis maupun secara histologi, struktur makroskopis maupun mikroskopis, kita juga bisa menjelaskan mengenai fungsi secara normalnya gimana. Maka teman-teman semua sudah mengambil mata kuliah fisiologi. Nah, dari sini kemudian kita bisa mengkaitkan
skill, terutama meningkatkan skill teman-teman semua dalam kajian untuk bagaimana sih cara melihat struktur ini. Nah, itu kita lihat pada kajian mikroteknik yang kemudian saat kalian sudah tahu proses fungsi proses fisiologisnya, itu kemudian kalian bisa menjadikan basic atau dasar dari penelitian. Nah, ilmu-ilmu penunjang termasuk histopatologi, teratologi, imunologi, serologi, ini yang kemudian meningkatkan apa ya istilahnya pemahaman teman-teman semua, termasuk salah satu riset tertentu. Karena kalau kajian histologi ya bukan berarti kaitannya dengan histopatologi saja, tetapi bisa belajar mengenai struktur jaringan dari hewan-hewan normal. Nah, itu juga sebenarnya bukan histopatologi, karena nanti kalau kita fokus ke histopat, berarti kita ngomongin tentang kerusakan atau penyakit yang kita lihat kajiannya berdasarkan dari histologi. Oke, mungkin itu. Apakah ada pertanyaan teman-teman semua sebelum saya lanjutkan? Belum ya? Belum, Pak. Oke. Nah, kalau belum, saya lanjutkan gitu ya. Nah, histopatologi sendiri. Nah, ini merupakan salah satu cabang biologi yang mempelajari kondisi dan fungsi jaringan dalam hubungannya dengan penyakit. Jadi mau nggak mau, kita nanti selama 14 kali pertemuan itu kita ngomongin tentang penyakit gitu ya. Nah, histopatologi memang sangat penting dalam kaitannya dengan diagnosis penyakit, karena salah satu pertimbangan dalam penegakan diagnosis itu adalah melalui hasil pengamatan terhadap jaringan yang diduga terganggu. Sehingga salah satunya kalau kita lihat di rumah sakit, mereka memiliki laboratorium yang namanya patologi anatomi, di mana alat-alat yang digunakan untuk preparasi mikroteknik itu tersedia di sana. Nah, ini sebenarnya peluang bagi teman-teman semua yang ahli dalam bidang pembuatan preparat, itu kemudian membantu dokter dalam melakukan pembuatan diagnosa penyakit ini. Ini salah satu keahlian khusus yang dimiliki oleh teman-teman semua. Nah, ini salah satu contoh gitu ya, bahwa penerapan histologi itu sebenarnya sudah jadul. Sudah zaman dulu gitu ya, mulai dari tahun 1950 itu sudah diterapkan proses pembuatan preparat dengan kajian histologi. Disinilah kemudian nanti dokter dan para peneliti mengamati kelainan penyakit-penyakit tertentu yang dilihat dari struktur jaringannya. Histopatologi dapat dilakukan dengan mengambil sampel jaringan gitu ya. Nah, misalnya, tetapi kalau contoh misalnya kanker payudara itu tidak seluruh organ utuh yang diambil. Jadi nanti biasanya yang melakukan proses biopsi itu adalah dokter, yang kemudian sampelnya itu akan diberikan oleh laboran atau peneliti yang kemudian nanti akan diproses sampelnya untuk ditindaklanjuti lebih lanjut. Nah, kemudian disinilah pengamatan jaringan. Nah, nanti yang melakukan diagnosa itu adalah dokter atau orang yang memang berkompeten dalam bidang tersebut. Dengan membandingkan kondisi jaringan sehat terhadap jaringan sampel, dapat diketahui apakah suatu penyakit itu diduga benar-benar menyerang atau tidak. Nah, kalau kita kalimat di sini bilang bahwa membandingkan kondisi jaringan yang sehat dengan yang tidak, maka untuk mempelajari histopatologi, teman-teman semua sudah hafal atau sudah paham minimal konsep dasar dari struktur jaringan normal. Gitu ya. Nah, ini kan teman-teman kemarin semester 2 sudah belajar histologi gitu ya. Kemudian semester 3 dan 4 dan 5 belajar mengenai fisiologi. Jadi jaringan-jaringan dasar itu teman-teman sudah paham. Nah, kemudian di sini kita akan mempelajari bagaimana abnormalitas pada jaringan-jaringan tersebut yang kita kemudian bandingkan dengan jaringan yang normal tadi. Itulah salah satu nanti step bagaimana kajian patologi ini diterapkan. Histopatologi itu tentang biopsi dan pemeriksaan jaringan di laboratorium. Nah, sebagian besar biopsi yang dilakukan adalah mengambil sampel yang kecil di daerah tubuh di mana diduga memiliki atau mengalami penyakit tersebut. Histopatologi memang akan mempelajari jenis-jenis kelainan struktur jaringan hewan
dan dapat menganalisis suatu kelainan jaringan terhadap fungsi tubuh. Ini hipotesisnya. Jadi proses pembahasannya itu kita analisis dari temuan struktur jaringan yang mengalami kelainan tadi. Serta kita juga bisa melihatnya menggunakan teknik pewarnaan khusus, gitu kan. Tidak hanya semata-mata menggunakan hematoksilin eosin. Kita bisa menggunakan periodic acid sieve, menggunakan Asian blue, kemudian alizarin red, atau misalnya menggunakan imunohistokimia. Jadi kita bisa menggunakan konsep antigen, antibodi yang digunakan untuk mengidentifikasi kelainan suatu jaringan. Kemarin waktu mikroteknik sudah saya jelaskan bahwa kita bisa mendeteksi adanya infeksi pada jamur atau bakteri menggunakan sediaan struktur jaringan. Nah, prinsip dasar dari patologi itu adalah abnormalitas. Nah, ini abnormalitasnya. Oke. Prinsip dari patologi, tadi Rudolf itu menyatakan bahwa abnormalitas seluler. Teman-teman berarti sudah harus paham dengan struktur dari sel gitu ya. Sudah belajar biologi sel, berarti sudah paham, oh di dalam sel itu isinya apa saja. Ada inti sel, kemudian ada retikulum, endoplasma, kasar maupun halus, ada lisosom, kemudian droplet lipid, ada mitokondria, sentriol, dan organel-organelnya yang lain. Sebenarnya hubungannya apa? Saat kita melihat kajian secara histopatologi, maka kita juga bisa mengetahui apakah terjadi kelainan atau terjadi disfungsi pada organel-organel tersebut yang menyebabkan kerusakan pada selnya. Nanti kita bisa bahas satu persatu. Maka teman-teman semua harus tahu komponen-komponen terutama pada sel hewan atau sel manusia itu apa aja. Contoh misalnya sitosol. Fungsinya untuk apa nih? Untuk metabolisme, transport, dan translasi protein. Atau bagaimana proses dari mitokondria tersebut atau kinerjanya. Mitokondria itu untuk apa? Ada yang tahu? Penghasil energi, Pak. Penghasil energi. Mitokondria berfungsi untuk menghasilkan energi. Nah, di sini ternyata mitokondria selain dia berfungsi untuk menghasilkan energi, dia juga berfungsi untuk apoptosis. Duh, berarti ini berpengaruh terhadap nanti kita bisa kaitkan dengan histopatologi. Bisa. Nanti saya akan jelaskan mengenai mitokondria yang ada di sini. Kemudian retikulum. Retikulum pun juga sebenarnya sama. Nanti juga dia berpengaruh terhadap kerusakan pada tingkat seluler, termasuk organela-organela yang lain. Nah, di sini kalau kita lihat ya, ada inti sel, kemudian ada retikulum endoplasma, kemudian ada mitokondria dan badan Golgi serta sentriol. Teman-teman semua, kita tahu bahwa sel manusia ataupun sel hewan itu unik. Dia tidak memiliki yang namanya dinding sel, sehingga bentuk sel itu pasti berbeda-beda. Maka konsep dasar dari jaringan histologi, seperti saya kasih gambar yang ada di samping kanan atau kiri ya, di samping yang ada di sini, itu kalian juga harus paham. Oh, ini adalah sel sekretori atau sel epitel yang kemudian dia bisa menghasilkan mukus. Oh, bentuknya itu seperti ini, inti selnya bulat. Kemudian yang di bawah ini adalah jaringan epitel. Kalau di sini kalau kita lihat strukturnya adalah pseudostratified atau lapis semu. Nah, ini kita bisa lihat ya struktur dari sel epitel penyusunnya. Atau di samping ini adalah sel saraf. Ini adalah neuron yang kemudian terlihat dendrit dan badan selnya, termasuk inti selnya. Nah, salah satu kajian bahwa indikator atau indikasi bahwa sel itu rusak itu adalah kita bisa melihat kelainan atau kerusakan yang terjadi pada inti selnya. Sekali lagi, kerusakan pada inti selnya. Maka kita harus tahu karakter dari inti sel pada masing-masing jaringan itu bentuknya seperti apa. Karena ada sel yang memiliki inti berbentuk oval, ada yang berbentuk bulat, ada yang lonjong, dan lain sebagainya. Bahkan bentuk dari sel saraf itu ya, atau sel neuron itu pun juga agak sedikit berbeda. Gitu ya. Nah, nanti kita juga bisa lihat inti sel itu nanti akan hancur atau misalnya akan lepas
atau misalnya nuklear envelope-nya itu hilang sehingga hanya ada kromatin saja, itu nanti bisa menjadi indikasi bahwa sel tersebut mengalami kerusakan. Nah, selain itu, sebenarnya bagaimana sel ini dapat mengalami yang namanya kerusakan? Mungkin salah satunya adalah teman-teman sudah familiar dengan istilah nekrosis. Nah, bagaimana proses nekrosis ini terjadi, itu kita bisa kaitkan antara malfungsi dari masing-masing organel yang ada di sini. Seperti retikulum endoplasma, kemudian mitokondria. Tadi kita lihat bahwa mitokondria itu dapat melakukan proses yang namanya apoptosis. Nah, maka nanti kita akan kaji bagaimana mitokondria ini dapat menyebabkan proses apoptosis. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Saya persilakan. Belum ya? Belum? Bingung? Belum, Pak. Bingung? Belum atau bingung? Bapak izin bertanya. Oke, silakan. Tadi itu kan histopatologi itu menjelaskan kurang lebih tentang biopsi dan pemeriksaan jaringan ya Pak. Oke. Nah, biopsi di sini kan itu suatu tes yang dilakukan untuk mendeteksi adanya penyakit seperti kanker gitu ya Pak. Nah, tes ini biasanya dilakukannya seperti apa ya Pak? Tesnya itu bagaimana gitu? Oke, maksud dari biopsi yang ada di sini adalah pengambilan sampel. Jadi proses pembedahan di mana dokter itu kemudian akan mengambil organ-organ yang diduga mengalami kelainan atau kerusakan yang kemudian nanti akan dideteksi atau dilihat sampelnya itu menggunakan kajian histologi. Nah, untuk biopsi yang ada di sini itu bukan ranah kita. Jadi atau misalnya nanti kita melihat sampelnya pada hewan uji atau praklinis itu masih boleh, tetapi kalau pada pasien itu udah urusannya dokter gitu ya. Jadi nanti kita lihat mungkin secara makroskopis kira-kira organ yang mengalami kelainan atau organ-organ yang mengalami tumor itu kayak gimana sih? Itu nanti kita akan lihat atau kita akan pelajari masing-masing. Jelas itu akan sedikit, contohnya kayak gini, organ yang mengalami hepatitis, struktur hepar itu akan terlihat warnanya jauh lebih gelap dengan struktur morfologi dari hepar yang cenderung istilahnya menggelembung atau bentuknya itu tidak teratur dibandingkan dengan hepar yang normal. Salah satu contohnya seperti itu. Nah, dari situlah kemudian nanti bisa diambil sedikit sampel, karena kalau kita membuat preparat itu kan membutuhkan ya mungkin sekitar 1 cm ya, 1 kali 1 cm yang kemudian nanti dibuat preparatnya. Dari situ nanti kita bisa lihat apakah di sini dia mengalami kerusakan atau tidak. Tetapi biasanya ya namanya kajian histopatologi atau pengamatan histopatologi itu adalah tahap akhir, diagnosa akhir. Kadang misalnya kalau itu virus gitu ya, atau misalnya bakteri, itu kita bisa ambil untuk melakukan diagnosa itu sebelum ke histopat gitu ya. Itu kita bisa ambil sampel misalnya dari air liur, atau misalnya dari lendir, atau misalnya sampel darah dan lain sebagainya. Baru nanti kalau diperlukan biopsi, baru kita lakukan biopsi. Sehingga kalau untuk diagnosa penyakit yang notabene itu infeksius, itu kadang jarang. Tetapi kalau untuk tumor, itu biasanya langsung dilakukan. Gitu? Kepanjangan ya saya kasih tahu ya. Ya Pak, terima kasih Pak atas penjelasannya. Oke, sama-sama. Ada yang mau bertanya lagi? Kalau enggak, saya lanjutkan. Saya Pak. Iya, siapa nih? Soalnya Dede. Bukan. Iya Pak. Iya. Iya. Itu Pak, untuk diagnosis penyakit kan tadi katanya harus ada sampel yang kemungkinan terjadi penyakit sama yang normal. Nah, untuk sampel normalnya itu kira-kira butuh 1 doang atau berapa ya Pak kira-kira untuk mendeteksi kalau itu kemungkinan besar terjadi penyakit yang bermasalah? Oke, kalau
Kalau itu dilakukan di laboratorium, terutama di laboratorium patologi anatomi, mereka sudah punya sampel, Mas. Sudah punya preparat untuk normal untuk membandingkan. Jadi tidak perlu membandingkan dari yang pasien. Kita cukup bandingkan dari koleksi yang ada di sana. Oke, kalau misalnya ini adalah bentuk penelitian atau riset, gitu kan? Misalnya kita melakukan riset menggunakan hewan uji. Nah, untuk membandingkan dengan normal itu kita gunakan kontrol. Gitu. Bisa menjawab dengan pertanyaan atau kurang nyambung jawaban saya? Bisa, Pak. Oke, gitu. Jadi kalau kadang melakukan biopsi itu dokter misalnya ya, kajiannya itu kita nggak bisa langsung to the point secara mikroskopis. Kita lihat secara makroskopis terlebih dahulu. Secara makroskopis ini sudah nampak atau tidak. Kalau sudah nampak baru lakukan biopsi. Kalau tidak nampak, nah apakah ini dalam skala kecil atau tidak? Kalau dalam skala kecil penyembuhannya seperti apa? Kalau skala besar baru nanti melakukan biopsi, kemudian nanti selanjutnya seperti apa? Gitu. Oke. Nah, saya tekankan di sini bahwa untuk kita sebagai orang biologi, terutama mungkin untuk mahasiswa, kajian kita itu bukan untuk melakukan diagnosa sebuah penyakit pada pasien, karena ini adalah ranahnya dari para medis atau dalam hal ini adalah dokter. Tetapi ilmu kita untuk mengetahui abnormalitas seluler yang tidak normal tadi atau terjadi penyakit ini untuk kajian kita pada saat kita melakukan suatu riset atau suatu penelitian. Gitu ya. Jadi kita orang biologi tidak punya hak atau kewenangan untuk mendiagnosa suatu penyakit pada pasien. Gitu ya. Walaupun mungkin kita bisa pelajari ilmunya dalam hal ini, tetapi itu adalah kewenangan dari dokter. Nah, kita bisa membantu riset, penelitian atau pengamatan diagnosa dengan dokter, tetapi tetap nanti dokter yang akan melakukan diagnosa tersebut. Biasanya seperti itu. Gitu ya. Ada yang mau bertanya lagi? Cukup? Saya lanjut? Lanjut ya? Oke, terima kasih. Saya lanjut. Sehingga teman-teman semua flashback lagi, saya selalu ulangkan lagi gitu ya, bahwa untuk mempelajari histopat ini atau histopatologi ini kita harus memahami ciri-ciri dari jaringan dasar. Sudah hafal dong 4 jaringan dasar pada manusia? Nerve tissue, muscle tissue, epithelial tissue, dan connective tissue. Itu adalah 4 dasar dari jaringan yang ada di dalam tubuh kita. Disinilah kemudian kita lihat bahwa jenis atau struktur dari masing-masing jaringan ini juga akan berbeda-beda. Muscle tissue itu ada kardiak, skeletal, dan smooth muscle. Sedangkan epithelial tissue ini banyak banget ya, mulai dari yang bersilia, kemudian yang stratum, ada yang simple gitu ya, ada yang berlapis, ada yang selapis, ada yang kuboid, kemudian ada yang kolumner dan lain sebagainya. Itu merupakan salah satu ciri-ciri dari sel epitel di masing-masing jaringan ataupun di masing-masing organ. Nah, ini kita udah nggak belajar ini nih. Nanti kita langsung to the point mengenai bagaimana kerusakan yang terjadi pada sel-sel tersebut. Dan juga connecting tissue, karena connecting tissue ini menjadi mediator utama terutama reaksi-reaksi inflamasi. Sel darah terutama, bagaimana nanti sel B bekerja, dia menghasilkan antibodi, atau misalnya makrofag itu nanti dia bekerja, atau bahkan mungkin jaringan-jaringan ikat yang lain, matriks intraseluler itu berada, atau kemudian dia mengalami toksik gitu ya, keracunan dan sebagainya. Nah, itu nanti kita akan pelajari bersama. Oke, gitu ya. Nah, kita nanti akan ya sedikit berpusing-pusing ria mengenai hal ini. Nah, ini saya kasih contoh tadi ya, PR saya mengenai kok bisa mitokondria itu berperan aktif terhadap proses kerusakan sel yang terjadi. Bahkan sebenarnya nanti banyak banget, karena bukan hanya mitokondria saja, inti sel itu juga menjadi ciri khas. Kemudian retikulum endoplasma itu juga menjadi ciri bagaimana kerusakan sel itu mulai terjadi. Dan yang paling
mudah atau yang paling gampang kita bisa pelajari mengenai mitokondria. Nah, oke. Mitokondria yang ada di sini kalau kita lihat, teman-teman pasti dengan pede gitu ya ngomong bahwa yang namanya mitokondria itu berfungsi untuk menghasilkan yang namanya ATP. Yes, itu sangat benar sekali. Karena disinilah reaksi metabolisme mulai dari glukosa, glutamin, fatty acid, dan lain sebagainya itu diproses dan kemudian dihasilkan yang namanya energi dalam bentuk adenosin trifosfat. Hanya saja ternyata kalau misalnya ada suatu reaksi dari ekstra atau dari eksternal gitu ya, dari luar yang tidak kita kehendaki dan itu terjadi secara terus-menerus. Salah satu contohnya adalah injury, penyakit, sakit gitu ya. Misalnya iskemi atau ada senyawa-senyawa toksin yang masuk ke dalam tubuh kita, racun yang masuk ke dalam tubuh kita, baik itu yang dihasilkan oleh senyawa kimia, dihasilkan oleh bakteri atau virus, atau dihasilkan oleh senyawa-senyawa fisik yang masuk ke dalam tubuh dan dia akan berespon terhadap sel, itu ternyata mitokondria yang ada di sini itu dapat berespon berbeda. Dia tidak menghasilkan suatu energi, tetapi kemudian, nah di sini ada kejadian di mana permeabilitas dari membran mitokondria ini akan terganggu. Kemudian di sini ion H+ itu akan bolak-balik gitu ya, akan keluar transport gitu ya, transport ion dan lain sebagainya. Inilah yang kemudian menyebabkan yang namanya kematian sel atau kita sebut sebagai nekrosis. Nah, di sisi lain, ternyata yang namanya mitokondria itu juga memiliki yang namanya sinyal apoptosis yang kita sebut sebagai Box kompleks, di mana ini kemudian akan berespon dan dia akan mengeluarkan yang namanya sitokrom-C, itu akan menyebabkan stabilisites pada bagian apoptosom. Nah, ini adalah proses fase kaskade gitu ya, salah satu komunikasi sel yang kemudian dapat menyebabkan yang namanya apoptosis. Beda dengan nekrosis gitu ya, tetapi dia adalah kematian yang terstruktur atau kematian yang disengaja, proses apoptosis. Jadi ternyata mitokondria itu memiliki sinyal, di mana sinyal ini kalau ada stres yang disebabkan oleh faktor-faktor lain, itu kemudian dia akan merespon yang namanya apoptosis. Nah, kalau misalnya satu sel mengalami kerusakan dan sinyal ini terjadi pada seluruh jaringan yang ada tersebut, maka dia akan menyebabkan gangguan pada tingkat jaringan. Gangguan pada tingkat jaringan akan mempengaruhi fungsi organ sehingga nanti akan menimbulkan suatu gejala-gejala penyakit. Salah satunya penyakit yang kemudian dialami oleh suatu pasien. Oke, nah ini kalau kita menggunakan transmission electron microscope, ini kita bisa melihat ya bagian dari mitokondria seperti inert. Dia memiliki membran sendiri gitu kan. Kemudian ada krista, kemudian ada membran outer atau membran luar. Ada yang mau ditanyakan teman-teman semua? Masih awal ini. Oke. Kalau tidak ada, nah di sini ini yang namanya biopsi. Kemudian nanti kita nekropsi, kemudian kita trimming, ambil salah satu sampel misalnya usus. Nah ternyata kalau kita lihat di sini, kok ada yang aneh-aneh gini ya. Ini kayaknya perlu diamati apakah dia mengalami tumor atau kerusakan sel atau bagaimana. Maka kemudian kalau kita bandingkan dengan sel yang normal, kan udah tahu ya teman-teman semua yang namanya usus atau intestinum itu strukturnya pada bagian lapisan mukosa itu ada penonjolan yang kita sebut sebagai villi. Nah, struktur epitelium kuboidnya itu ada di bagian atas yang ada di sini melapisi permukaan dari villi tersebut. Kemudian di sini adalah lapisan serosa, kemudian ada lapisan lapisan submukosa, kemudian ada lapisan otot lapisan muskularis, kemudian di sini ada serosa atau ada beberapa yang disebut sebagai adventisia. Nah, kalau kita lihat dan kita bandingkan tadi ya, ini adalah jaringan yang normal, ini adalah jaringan yang tidak normal. Nah, kok feelingnya nggak ada? Sel-selnya kemudian dia
dia hancur, dia remuk gitu ya. Kemudian di sini terdapat warna merah. Ini yang namanya pendarahan atau hemoragi gitu ya. Kok proses nekrosisnya? Nah, ini adalah sel-sel yang mengalami nekrosis. Ini adalah pendarahan. Nah, di mata kuliah ini atau nanti di beberapa pertemuan kita akan mempelajari bagaimana proses nekrosis atau misalnya hemoragi dan lain sebagainya itu akan berlangsung, sehingga ini menjadi pelajaran bersama gitu kan, nanti menjadi diskusi bersama bagaimana kita bisa membandingkan antara sel-sel yang rusak dengan sel-sel yang normal. Nah, inilah yang disebut sebagai kajian histopatologi. Nah, kalau kita lihat, nah ini banyak ya, yang bagian kiri saya gitu ya. Di sini ini ada beberapa contoh atau kasus gitu ya. Yang di sini ada gambar foto mikrograf atau gambar preparat gitu ya. Ini menggunakan Prussian blue staining atau pewarnaan Prussian blue. Ini diamati pada bagian sel hepatoksit. Nah, di sini kalau kita lihat ada akumulasi iron atau ada akumulasi besi. Berarti di sini ada tingkat keracunan pada struktur jaringannya. Nah, kalau di sini adalah sel hati yang mengalami degenerasi hidrofik. Kalau kita lihat yang warna ungu ini adalah sel-sel hati yang normal, tetapi di sini sel hatinya itu membulat besar gitu ya, vakulanya besar seperti balon mau pecah. Inilah yang disebut sebagai sel yang mengalami degenerasi hidrofik. Dan ini adalah salah satu sel hati yang mengalami infeksi herpes simplex virus atau HSV-2, genital herpes. Nah, ini kalau kita lihat gambarnya seperti ini, sel epitelnya mengalami infeksi. Gitu ya, teman-teman semua. Nah, di sini kalau gambar yang di samping, ini saya perlihatkan contohnya. Ini adalah gambar histopatologi hati dari ikan, di mana penelitian ini dia menginfeksi menggunakan Exercia ictaluri. Jadi diinfeksi bakteri gitu ya. Nah, kemudian dilihat bahwa di sini ada beberapa sampel H, G, dan O. H itu ginjal dan O itu menggunakan otak. Jadi dia menggunakan sampel ikan patin yang diinfeksi bakteri. Kemudian dia mengamati sel-sel yang mengalami DH, itu adalah degenerasi hidrofik. Nah, kalau kita bandingkan sama dengan gambar yang ada di sini. Nah, kemudian N, nah ini adalah sel yang mengalami nekrosis. Nah, kemudian DL, kalau kita lihat DL, mana DL? Nah, ini adalah sel yang mengalami degradasi perlemakan. Nah, ini R, ini adalah sel yang mengalami proses peradangan atau kita sebut sebagai inflamasi. Nah, ini adalah desain eksperimental. Nanti bagi teman-teman tadi ya yang memiliki tujuan untuk meriset penelitian mengenai histopatologi, ini salah satu contoh atau salah satu kajian bagaimana penerapan histopatologi dalam bidang penelitian. Sedangkan di sini adalah kajian histopatologi untuk melakukan suatu diagnosa pada penyakit di pasien. Oke, ada yang mau bertanya? Saya persilahkan. Tidak ada ya. Kalau tidak ada, saya akan lanjutkan. Oh, ada? Silakan. Oke, kok jadi mandek ini? Ada yang mau bertanya? Silakan. Bapak, saya izin bertanya. Iya, silakan. Siapa ini? Karomah, Pak. Oke, Karomah ya. Untuk yang tadi, contoh penelitiannya kan ada diinjeksi sama bakteri ya, Pak. Nah, itu bagaimana caranya menginjeksikan bakterinya ke salah satu organ tapi tidak. Oke. Aduh, putus-putus suaranya. Oke. Mohon maaf suaranya putus-putus. Karomah. Dan yang lainnya. Oke, baik. Saya sudah nangkap sedikit gitu ya pertanyaan dari Karomah. Itu saja sih Pak pertanyaan dari saya. Oke, baik. Oh,
Oke, mohon maaf, ini saya terpental tadi ya. Saya share screen lagi ya. Tadi sampai mana ya? Sampai yang itu Pak, contoh yang Tadi, yang atas itu Pak. oke. Tadi pertanyaannya dari Karomah ya. Kalau Oke. saya nangkep itu apa namanya? Bagaimana cara sampling gitu ya? Kok sampling? Bagaimana cara untuk menginjeksi gitu ya? Oke Pak, biar Oke, tidak terkontaminasi ke organ yang lain. oke, baik. Kalau untuk tidak terkontaminasi organ yang lain sepertinya susah karena biasanya kalau untuk injeksi yang ada di sini ini kalau misalnya penelitian untuk menginjeksi ya, ini salah satu bedanya ya. Kalau misalnya kita ingin fokus pada satu sel atau misalnya satu jaringan dan tidak terkontaminasi ke yang lain, itu disarankan teman-teman menggunakan yang namanya kultur sel. Jadi langsung melihat antara reaksi sel dengan misalnya bakteri atau virus yang kalian kaji. Itu benar-benar steril dan tidak ada kontaminasi dan lain sebagainya. Itu kalian bisa melihat respon dari sel, misalnya dari bakteri ke sel atau sel ke bakteri dan lain sebagainya. Tetapi salah satu fungsi dari misal di sini kajiannya adalah untuk melihat apa namanya infeksi ke hewan. Berarti memang kajiannya di sini adalah hewannya, hewan secara utuh. Barulah para peneliti itu melihat interaksi antara satu jaringan ke jaringan yang lain. Apakah ada kaitannya antara kerusakan otak dengan kerusakan hati atau hati dengan organ yang lain. Itu salah satu manfaat penelitian secara in vitro atau penelitian menggunakan sampel hewan. Jadi kita bisa melihat alur sistemiknya itu bagaimana. Karena yang namanya hewan ataupun manusia itu pasti punya yang namanya pembuluh darah, di mana ini merupakan jaringan ikat yang berfungsi untuk menghantarkan apapun termasuk senyawa yang kita injeksikan. Jadi agak sedikit susah Karomah kalau misalnya kita ingin fokus salah satu tertentu, kecuali mungkin kita bisa kita bisa menggunakan yang namanya injeksi secara menggunakan jarum suntik, itu bisa. Jadi kita bisa intraperitoneal atau intramuskular dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kecuali yang kita injeksikan itu dia spesifik nempel ke antigen tertentu atau dia spesifik untuk merusak organ tertentu. Nah, itu juga kita kita bisa lakukan model seperti itu. Contohnya kita injeksi alloxan atau kita injeksi streptozotocin untuk merusak merusak pankreas pada tikus. Nah, itu kan berarti memang dia fokusnya atau spesifiknya itu pada bagian pankreas. Tetapi kalau bakteri dan lain sebagainya, kalau bakteri tersebut itu merusak secara full atau secara utuh, tidak melihat organ manapun, ya dia akan tersebar ke seluruh tubuhnya. Walaupun kita sudah injeksi menggunakan jarum suntik. Tetapi kalau dia hanya spesifik hidup pada daerah-daerah tertentu, yaitu nanti kita bisa lihat juga, kita bisa ukur juga. Jadi kalau misalnya nanti Karomah ingin melakukan penelitian dan menginjeksikan, ingin melihat interaksi atau komunikasi antara bakteri dengan sel, saya sarankan kultur. Tetapi kalau misalnya ingin melihat secara utuh bagaimana respon fisiologi dari hewan uji yang digunakan, itu paling bagus menggunakan penelitian hewan uji. Masuk nggak jawaban saya, Karomah? Oke Pak, insya Allah bisa diterima. Terima kasih banyak Pak. Yo, sama-sama. Ada pertanyaan yang lain lagi? Tidak ada ya? Oke, baik. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Nah, manfaatnya apa gitu ya? Ya banyak manfaat sih. Kalau pasti yang namanya orang belajar banyak manfaatnya gitu ya. Yang pertama adalah menambah wawasan gitu ya, terutama untuk kajian histologi atau jaringan. Nah, ini menyiapkan atau prepare bagi teman-teman semua yang tertarik dalam dunia laboratorium yang bekerja di bidang diagnosa penyakit. Nah, ini adalah laboratorium patologi anatomi, ini adalah mikrotom, ini adalah saya lupa yang digunakan untuk proses bukan infiltrasi, tetapi ini yang digunakan untuk fiksasi, dealkoholisasi dan seterusnya.
secara otomatis. Mohon maaf saya lupa namanya, tetapi inilah yang kemudian nanti kalau misalnya kalian bekerja di sini, inilah yang kalian kerjakan setiap harinya. Jadi menyiapkan teman-teman semua jikalau nanti bisa bekerja di situ. Kalau tidak ya mungkin riset atau penelitian yang kajiannya dengan struktur jaringan. Oke, baik. Nah, di sini materi yang saya sampaikan selama 14 kali pertemuan. Yang pertama adalah di sini saya sudah membahas mengenai ruang lingkup perkuliahan histopatologi dan terapannya pada pertemuan pertama. Nah, pertemuan minggu depan atau pertemuan kedua itu nanti kita akan belajar jejas, kematian, dan adaptasi sel. Kemudian pertemuan ketiga itu nanti kita akan pelajari mengenai inflamasi dan perbaikan sel. Nah, pertemuan keempat ini nanti kita akan pelajari mengenai hipermia, kongesti, edema, dan hemorage. Nah, ini pertemuan kedua sama keempat ini kita mempelajari mengenai ciri-ciri gitu ya. Kerusakan pada sel yang ada di preparat itu kayak gimana sih? Bagaimana kita melihat nekrosis, bagaimana kita melihat inflamasi, bagaimana kita bisa melihat edema, kongesti, hiperemia, dan hemoragi. Nanti kita akan pelajari contoh-contohnya yang simpel, yang sederhana saja. Tidak perlu sampai diagnosa ke tumor dan lain sebagainya. Sederhananya saja seperti ini. Jadi nanti ini adalah pengantar ke histopatologi, teman-teman, seperti itu. Nah, kemudian pertemuan kelima, 6, dan 7 ini adalah tugas presentasi jurnal. Nanti teman-teman saya berikan tugas untuk presentasi jurnal mengenai apa yang kita pelajari di histopat ini. Belum apa-apa sudah dibagi tugas gitu ya. Oke, ya maaf, tetapi ya mau nggak mau ya namanya histopatologi kita harus belajar. Jadi ya kita harus melihat referensi-referensi atau penelitian-penelitian yang terbaru mengenai kajian dari jaringan ini. Kemudian nanti UTS, setelah itu kita lanjut pertemuan 8, pertemuan 9, pertemuan 8 sampai pertemuan 11 ini dengan saya lagi. Di pertemuan 8 itu nanti kita akan belajar prinsip dasar sistem imun dalam kajian histologi. Jadi saya akan menghantarkan basic imun dulu, karena kemarin saat saya langsung fokus ke histopatologi sistem imun, ada beberapa mahasiswa yang masih bingung. Jadi nanti kita akan belajar sistem imun adaptif dan sistem imun bawaan gitu ya. Walaupun mungkin teman-teman sudah belajar di fisiologi hewan dasar, nanti saya ulas satu pertemuan lagi di sini. Dari situ kemudian nanti di pertemuan 9 itu kita akan belajar mengenai penyakit sistem imun dalam kajian histopatologi, termasuk autoimun, kemudian hipersensitivitas dan lain sebagainya. Nah, di pertemuan 10 nanti kita akan belajar penyakit lingkungan. Contohnya misalnya senyawa-senyawa toksin, racun, senyawa-senyawa kimia, asap rokok, alkohol, dan lain sebagainya. Itu kemudian bagaimana dia dapat merusak pada struktur jaringan, itu nanti kita akan belajar pada pertemuan 10. Pertemuan 11 itu adalah penyakit-penyakit infeksius. Jadi seperti bakteri, virus, itu bagaimana dia bisa merusak jaringan. Nah, kajiannya bagaimana, prosesnya seperti apa, nanti kita akan pelajari di pertemuan 11. Nah, pertemuan 12, 13, 14 ini sekali lagi teman-teman bertugas untuk melakukan presentasi hasil dari kajian kita di pertemuan 8 dan pertemuan 11. Ada pertanyaan? Assalamualaikum Pak, izin Waalaikumsalam. bertanya. Ya. Saya Timatul Husna, izin bertanya Pak, ya. Kalau histopatologi buat tumbuhan itu ada tidak ya Pak? Ada. Sebenarnya ada nih. Kan di awal tadi yang namanya histopatologi kan sebenarnya kalau dalam cabang ilmu biologi dia mau hewan, tumbuhan, dan manusia hanya dan penyakit-penyakit itu pada tumbuhan juga banyak. Jadi kadang kalau kita lihat misalnya ya pada dunia pertanian kan ada yang virus yang kemudian dia menyerang tumbuhan gitu kan. Nah, kemudian kita bisa melihat struktur dari jaringan tumbuhan tersebut, penyakit apa yang dialami. Dia merusak batang, dia bisa merusak tangkainya atau daun dan lain sebagainya. Gitu. Cuma ini belum dikembangkan. Nanti mungkin kalau ada yang bisa join gitu ya mengenai patologi penyakit pada tumbuhan termasuk pada jaringannya, itu nanti bisa kita kembangkan di bagian histopatologi ini gitu. Tapi sementara kita belajar hewan dulu atau manusia dulu.
Baik Pak, terima kasih atas penjelasannya. Ya, sama-sama gitu ya. Oke, baik. Saya lanjutkan. Nah, saya akan menjelaskan mengenai pertemuan 5 dan 7 terlebih dahulu. Pertemuan pertama sudah saya kasih tugas. Teman-teman semua mohon maaf. Oh ya, referensinya. Nah, di sini saya pakai Robbins gitu ya. Kumar Abbas dan Asper Robbins basic patologi. Ini saya punya e-booknya, nanti saya akan kasih ke teman-teman semua. Kemudian yang lain seperti patologi textbook, fundamental anatomi fisiologi, atlas textbook histopatologi dan sebagainya. Bebas, silahkan kalian mau pakai buku manapun, referensi manapun, itu saya bebaskan, monggo. Nah, di sini teman-teman semua, komponen penilaiannya, nah ini saya mau berunding terlebih dahulu ke teman-teman semua. Yang pertama mengenai tugas terlebih dahulu. Tadi saya kasih 2 tugas pada saat sebelum UTS dan sebelum UAS. Nah, kira-kira komponen tugasnya mau 30% atau 40%? Atau kayak gini? 30, 30, 30? Mungkin tugas 20, Pak, bisa. 20. Oke. 20%. Berarti nanti ujian akhirnya 35, UTS-nya 35. Bapak izin masuk. Izin mengusulkan Pak untuk yang tugas mungkin diberikan ini Pak 35. 35. Jadi nanti yang UAS-nya atau UTS-nya yang dikurangin sih Pak. Oke. Oke, ada yang lain lagi? Pak, izin masuk. Yang-yangan nih. Oke. Mending untuk tugas di 25 aja Pak. Terus UAS sama UTS-nya yang 35 menurut saya lebih. Oke. Mending ke situ soalnya kalau misalnya tugas kurang tahu sih. Kenapa? Kenapa kok Lebih. kalian agak sedikit terbebani dengan tugas ya? Kadang ada yang nambah doang, Pak. Oh, gitu. Ya, terus mungkin ada yang kan lagi sibuk, istilahnya lagi sibuk untuk ngurusin laporan KP juga kan Pak. Takutnya ada revisi atau apa. Jadi lebih baik untuk tugas diringankan dahulu. Mungkin kita biar lebih, kalau UTS sama UAS kan Oke. gimana Ya, ya? oke. Ya gitu lah Pak. Atau sementara saya seperti ini dulu ya. Nanti kalau misalnya nilainya jelek, nah saya tinggal ganti prosentasenya. Gitu. Kenapa? Oh ya. Setuju Pak. Oke, siapa yang tadi izin masuk, silahkan. Saya Pak. Ya. Dari saya tugas 25, presensi 10% Pak. Presensi 10% keaktifan. Saya setuju dengan Hotim. Ya, tapi keaktifan 0% ya. Nggak ada presensi 10% itu kegedean. Cuma berangkat doang udah dapat 10% dari penilaian, enak banget ya. Oke, saya lanjutkan. Pokoknya intinya ini dulu, nanti kemudian saya lihat hasilnya. Karena nanti tugas saya juga agak sedikit spesifik. Nah, tugasnya seperti ini. Tugasnya ada 2 ya. Yang pertama sebelum UTS, kemudian nanti tugasnya setelah UTS. Nah, ini saya mau jabarin tugas sebelum UTS terlebih dahulu. Nah, ini teman-teman saya minta untuk presentasi mengenai penelitian yang berhubungan dengan histopatologi secara praklinik. Nah, kata kuncinya adalah praklinik ya, bukan penelitian klinik. Jadi penelitian menggunakan hewan-hewan uji. Oke, pahami ya. Nah, ini silakan kalian mencari referensi dengan topik histopatologi. Saya tidak memberi jurnal seperti mata kuliah sebelumnya. Saya tidak. Biasanya kan saya memberikan jurnal untuk ditelaah bareng-bareng. Nah, ini enggak. Saya bebaskan teman-teman semua. Jadi yang memuat mengenai nekrosis, inflamasi, kongesti, dan seterusnya, atau penelitian penerapan dalam praklinik, penelitian atau penerapan dalam obat-obatan herbal, atau obat-obatan senyawa toksik, dan lain sebagainya, penelitian mengenai toksikologi, tapi kajiannya tetap ke histopatologi, parameter yang diamatinya, atau penerapan hewan uji dengan desain kanker atau tumor.
Saya bebaskan. Yang penting antara satu kelompok dengan kelompok yang lain itu tidak boleh sama judulnya atau sama referensinya. Paham? Paham, Pak. Paham ya? Paham, Pak. Oke. Selanjutnya, syarat dari ketentuan referensi papernya adalah jurnal wajib terakreditasi minimal SINTA atau Scopus. Paper memiliki gambar histologi atau jaringan yang jelas, nampak, tidak blur, dan bisa dilihat semuanya oleh teman-teman yang ada di sini. Jadi kalau gambar-gambar papernya blur, kita delete, kita nggak pakai jurnalnya. Kita cari referensi-referensi yang bagus, yang jurnalnya jelas. Gambar yang jelas itu biasanya di gambar preparatnya itu ada skalanya, ada bagian-bagian yang ditunjuk, pewarnaannya jelas, staining dan lain sebagainya. Oke, semakin banyak jurnal semakin bagus, gitu ya. Jadi bisa lebih dari satu paper. Nanti saya akan membuat Google Form di mana nanti tugasnya itu akan dimasukkan ke dalam situ PPT-nya, termasuk referensi jurnal-jurnalnya. Jadi kalau misalnya nanti tim ada yang ngirim satu jurnal dengan tim yang mengirim 5 atau 6 jurnal, itu pasti penilaiannya akan berbeda. Dapat berupa jurnal review atau paper review atau paper tentang riset dan penelitian. Cari sumber yang sekalian kalian pahami desain penelitiannya. Jangan kalian itu cuma ngomong tetapi nggak paham dengan apa yang diomongkan, seperti kemarin presentasi mikroteknik. Jadi kalian harus benar-benar menguasai materi seolah-olah kalian melakukan penelitian tersebut. Presentasi dengan hasil yang maksimal. Kalau perlu kalian latihan terlebih dahulu. Boleh nanti bimbingan dengan saya sebelum presentasi. Gitu ya. Nah, kemudian untuk saat kalian membuat PPT itu wajib mencantumkan penelitiannya dan siapa autor atau penulisnya. Kadang kalian itu review jurnal tetapi autornya itu kalian, bukan seperti itu. Jadi nama jurnalnya, kemudian nama judul penelitiannya apa gitu kan. Jadi jurnal ada volume, ada nomornya. Nah, kemudian penelitinya siapa gitu. Nah, kemudian ini direview oleh tim kami. Nah, tim kalian itu namanya siapa gitu. Gitu ya. Format presentasi, jika kalian itu mengambil format jurnal riset, berarti kalian meliputi pendahuluan, kode, hasil pembahasan, dan kesimpulan. Tetapi kalau format itu jurnal review, kalian bisa menuliskan mengenai pendahuluan, kemudian subbab 1, subbab 2, seterusnya, dan kemudian kesimpulan. Maksimal 15 slide PPT, tidak boleh lebih. Pada bagian cover PPT, wajib menuliskan judul paper yang direview termasuk autor dan jurnalnya, seperti yang saya sampaikan tadi, dan diwajibkan kelompok setelahnya untuk bertanya atau aktif bertanya dengan menyiapkan minimal 3 pertanyaan. Nanti setiap pertemuan itu akan ada 2 kelompok yang presentasi. Dan saya harapkan presentasinya nanti interaktif dan teman-teman saling bertanya. Karena itu juga nanti akan masuk ke dalam soal ujian. Ada yang mau ditanyakan? Kelompoknya mana gitu ya? Kelompoknya sudah saya acak, nanti saya akan kirim ke grup. Atau kalian milih sendiri? Nggak usah Pak, diacak aja. Sudah, oke, sudah saya acak, nanti sudah saya PDF-kan, nanti saya akan kirim. Jadi ada 6 kelompok, setiap hari nanti akan ada 2 kelompok yang presentasi. Oke, pertanyaan yang lain ada? Bapak itu kelompoknya sampai nanti presentasi, kan nanti setelah UTS ada presentasi lagi. Mau sama atau diajak lagi? Nah, ini saya tanyakan sekalian nih, mau sama atau diajak lagi? Nanti ya. Nanti kita lihat. Kalau teman-teman masih suka dengan kelompoknya, nanti kita bahas pasca UTS aja. Gitu. Untuk yang selanjutnya, kalau bosen gitu ya dengan orang-orang itu, nanti kita ajak lagi. Tetapi kalau masih betah, ya nanti kita tetap gitu aja, nggak apa-apa. Yang penting ini berjalan dulu untuk tugas yang pertama.
Oke, ada pertanyaan yang lain lagi, silakan. Bapak, saya Kak Roma izin bertanya. Untuk jurnalnya itu kan tadi lebih dari satu ya Pak, tapi di salah satu syaratnya itu kan mencantumkan seperti judul itu di bagian cover, berarti ada satu jurnal utama dan jurnal yang lainnya itu hanya sebagai pendukung ya Pak? Yes, benar. Oke, terima kasih banyak Pak. Yo, sama-sama. Ada yang lain lagi? Pak, mau tanya, ya, silakan. itu referensinya ada yang dari bahasa Indonesia nggak Pak? Soalnya dilihat-lihat kayaknya pakai bahasa Inggris semua ya. Enggak. Sinta itu kan akreditasi Indonesia ya. Itu ada kok jurnalnya pakai bahasa Indonesia. Bukan Pak, maksudnya referensi e-booknya Pak. Oh iya dong. Nggak ada. Histopatologi itu semua referensi. Kalau e-book itu bahasa Inggris. Tetapi kalau beli bukunya ada yang pakai bahasa Indonesia. Nah itu saya kemarin 2 tahun yang lalu beli bukunya Robin itu. Itu ada itu di toko buku. Tapi nggak usah tanya harganya. Ada kalau ada gitu. Bagus itu bukunya Robin, segini dia tebel. Nggak segini. Tebel banget ya. Berapa ratus gitu. Lumayan itu. Oh iya. Berarti ada ya Pak pakai bahasa Indonesia? Ada. Cuma lumayan. Harganya lumayan lah. Tapi kalau suka banget gitu ya, senang dengan kajian biomedis, beli aja nggak apa-apa, no problem. Ilmu itu kan ya mahal gitu kan. Tapi kalau nanti saya kalau misalnya saya nanti bisa belajar pakai e-book-nya, nanti saya kasih persis blog. Cuma kalau e-book itu bahasa Inggris, kalau yang yang terbitan di Gramet atau misalnya di toko-toko buku itu bahasa Indonesia, terjemahan. Baik Pak, terima kasih Pak. Kalau tidak salah sekitar 1 juta harganya. Kalau beli buku cetak. Oke. Kayak Campbell juga harganya mahal kan. Ada yang lain lagi, silakan. Tidak ada ini, kalau tidak ada sudah mau jam 2, saya cukupkan. Belum ada, Pak. Belum ya. Nanti kalau ada ya silakan tanya di grup saja gitu kan. Nanti setelah ini saya akan kirim tadi PR saya berarti adalah PDF-nya, kemudian nanti buku yang saya gunakan untuk perkuliahan pada hari ini gitu. Saya kalau bisa dibilang mungkin 80% saya referensinya adalah Robin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mari kita akhiri pertemuan pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Yo, sama-sama. Sehat selalu teman-teman semua.